Hanya melekat kepada Tuhan, kita akan berbuah secara kualitas dan kuantitas dalam anugerah-Nya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Shalom teman-teman Aposo yang penuh inspirasi dimanapun berada. Setelah kemarin kita mendengarkan khotbah tentang diberkati untuk menjadi berkat. Nah, mari sama-sama kita lakukan, melatih kepekaan kita kepada orang-orang dan lingkungan di sekitar kita. Sebelum memulai renungan, kita siapkan diri kita beri sikap yang terbaik, dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu di dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk hari baru yang Kau percayakan ke dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi hati-Mu serta melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, tema renungan kita hari ini adalah berbuah secara kualitas dan kuantitas. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Boleh untuk teman-teman yang ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya dan kita baca bersama. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Teman-teman, saat Yohanes menyerukan, "Bertobatlah, bertobatlah," Yohanes mendapat tanggapan yang berbeda. Penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, mereka bersungguh-sungguh mengaku dosa, memberi diri dibaptis. Sementara orang Farisi dan orang Saduki, mereka memang datang untuk dibaptis, tapi tidak sungguh-sungguh dalam pertobatan mereka. Dan saat itu Yohanes mengecam dengan tegas.
Dan teman-teman, hal ini jugalah yang menjadi perenungan buat kita. Jika kita membaca atau mendengarkan seruan, bertobatlah. Bagaimana kita meresponinya selama ini? Dan jika kita baca ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika kita mengaku selama ini kita sudah bertobat, kita mengaku bahwa kita hidup di dalam Tuhan, kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, buah seperti apa yang saat ini sedang kita hasilkan? Apakah benar kita sudah berbuah seperti yang Tuhan kehendaki? Teman-teman, Tuhan mengkehendaki pertobatan yang serius. Mari kita bergantung kepada Tuhan yang sanggup menopang dan memampukan kita untuk berbuah seturut kehendak-Nya. Hanya melekat kepada Tuhan, kita akan berbuah secara kualitas dan kuantitas dalam anugerah-Nya. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan Yesus, selidikilah hati kami ya Tuhan. Buah apa yang selama ini sebenarnya sedang kami hasilkan ya Bapa. Jika kami selama ini merasa kehidupan kami baik, namun ternyata Engkau mendapati kami jauh di hadapan-Mu, tolong tegur kami Tuhan. Tolong bimbing kami ya Roh Kudus. Kami ingin bertobat dengan serius ya Bapa. Kami ingin berbuah yang baik seperti yang Kau kehendaki. Namun jika selama ini kami salah, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri untuk berbuat baik. Dan kami butuh Engkau Tuhan. Kami ingin selalu melekat kepadamu. Kami ingin menjadi pribadi yang selalu bergantung kepadamu. Dan ingatkan kami selalu ya Roh Kudus bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.